Halo guys, balik lagi di konten kita, konten HT episode 3, Husnil dan Tia. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang masih seputaran keluarga, hubungan, dan pernikahan. Kita mau ngebahas tentang pernikahan. Pernikahan itu kita antara pernikahan sederhana dan pernikahan super mewah, kayak gitu. Gua pasti ada di pihak yang sederhana dan yang sebelah sini nih pasti ada di pihak yang mewah. Pokoknya pihak yang sebelah kanan yang suka aneh-aneh. Suka yang baik ya. jadi dalam pernikahan itu gue tuh selalu berpendapat kayak gini. Kalau lu mau nikah, lu nggak usah memaksakan finansial lu. Yang penting perempuannya ada, laki-lakinya mau, laki-lakinya bertanggung jawab. Terus laki-lakinya kalau dalam agama muslim itu laki-lakinya sholat, menjalankan kewajiban Islam secara benar, bacaannya bagus dalam sholat. Terus dia mau nikah, biarpun dia penghasilannya belum tetap, tapi dia ada keinginan buat kerja, ya udah nikah aja. Nikah secara agama, nikah secara Islam itu kan nikah yang nggak perlu mewah, yang penting sah, kayak gitu. Dulu juga ada sahabat Nabi nikah ya udah ada yang mahar itu cuman pakai cincin batu, kalau nggak salah cincin besi gitu. Ya nggak ada paksaan buat nikah mewah itu kan nggak ada paksaan, nggak ada kewajibannya kayak gitu. Memang dulu Rasul ketika dia melamar Siti Khadijah itu memang mewah sekali, tapi Rasul juga nggak mewajibkan itu. Kenapa? Ya karena Rasul nggak mau membebankan umatnya biar nggak jadi salah paham. Makanya gua selalu bilang nikah ya udah, kalau lu nggak punya modal nikah KUA aja. Kenapa? Karena uang yang nantinya buat pernikahan harusnya 100 juta, ratusan juta, itu kalian bisa gunakan karena kehidupan setelah nikah itu lebih panjang lagi guys, daripada kalian cuma ngabisin satu hari untuk pride doang. Itu kayak mubazir banget, buang duit ratusan juta dan buat kehidupan satu hari, padahal kehidupan itu masih sangat amat panjang. Betapa enaknya kalau lu nikah cuma nikah KUA doang, kalau hari Jumat gratis, bahkan gratis, nggak ngeluarin duit sama sekali. Terus lu ngadain acara makan-makan untuk keluarga lu sendiri, habis itu selesai, habis itu duit yang banyak itu bisa lu pakai buat beli rumah, TV, mobil, alat perlengkapan rumah tangga, bahkan kalian bisa liburan ke Eropa dengan uang itu. Dan menurut gua ketika lu upload, kalau lu mau ngadu kesombongan gitu, lu bakal pride-nya lebih tinggi lagi, karena setelah lu menikah orang tuh bakal menilai apa yang lu punya, dan pernikahan lu yang cuma satu hari itu bakal dilupain. Nah, ketika apa yang lu punya ini yang seumur hidup nih, nah ini kesombongan bakal bermain di sini. Nah, kalau lu mau nyari kesombongan, ya mending lu nikahnya KUA, abis itu lu beli barang-barang mewahnya setelah nikah. Duit yang banyak itu buat mengisi rumah, abis itu bisa lu updatein, lu videoin, atau jalan-jalan ke Eropa dengan gaya, dengan lu bilang honeymoon ke Eropa, kayak gitu. Makanya gue lebih setuju nikah yang sederhana aja, sesuai kemampuan kalian. Jadi kalau misalnya lu cewek cowok nih, terus ada pernikahan, si ceweknya mau pernikahan yang mewah tapi lu sebagai cowok lu nggak mampu, ya lu bisa skip aja ceweknya dan lu cari aja cewek lagi yang nggak membebani lu, kayak gitu guys. Thank you. Mungkin kakak Tia sekarang pendapatnya? Kalau aku tuh lebih ke kalau misalnya tujuan nikah mewah itu cuman buat menuhin standar media sosial, itu salah. Tapi kalau misalnya nikah mewah itu karena emang pertama pengen ngebahagiain diri sendiri, tuh menurut aku nggak apa-apa sih. Karena nikah itu kan sekali seumur hidup, dimana itu tuh nggak bisa diulang gitu loh. Dan itu tuh momen yang bakal kita kenang, misalnya dari album foto, dari video, misalnya itu yang cuman bisa kita kenang ulang gitu loh, kita lihat lagi. Walaupun ya apalah sih arti sebuah foto dan video. Iya emang. Tapi enggak guys, menurut aku sih anak paling momen ini. Enggak. Karena itu tuh bakal ini banget sih, memorable banget, dan ya bakal jadi pengalaman yang nggak bakal bisa kita lupain. Kalau misalnya tadi dibilang ya nanti kehidupan setelah menikah tuh bakal lebih panjang, bakal lebih banyak pengeluaran. Iya benar. Ya makanya yang kayak aku bilang tadi, mapan dulu baru nikah. Jadi kalau misalnya abis nikah mewah masih punya banyak duit buat beli barang-barang, buat liburan, buat umroh, buat
apalagi tuh ngasih orang makan. Jadi menurut aku nggak apa-apa guys, yang penting nggak ngutang ya. Nah, Jadi itu sih. mewah dalam artian Gitu. ya emang penghasilan kalian berdua, atau kalau emang duit kalian berlebih, kayak walaupun kamu nikah mewah nih, duit kalian tuh nggak bakal habis gitu loh. Menurut aku nggak apa-apa banget kok untuk nikah mewah. Iya sih, kalau menurut aku sih enggak ya, sorry. Karena gak ada setuju-setujunya kalau yang ini, karena memang sederhana itu lebih penting sih, karena lu bakal lanjutin hidup lu lagi. Kalau mau foto, update-nya lu fotonya di mana kek? Di studio foto pakai baju nikahan, update selesai. Kayak gitu guys. Jadi mungkin sekian, mungkin ada tambahan lagi kakak. Kalau pernikahan kita Karena kita ya cukup sederhana lah, kalau Standar lah ya. lumayan lah. Tapi karena duitnya banyak mungkin, jadi bisa. Kayak dia balik lagi sih, kalau lu punya duitnya ya udah. Tapi ya berarti nggak apa-apa dong, asal punya duit nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa. Enggak sih, tapi kalau kalian mungkin bisa yang sederhana ya udah KUA aja lah. KUA gratis coy, nikah hari Jumat gratis, nggak bayar, tinggal ucap kabul doang. Kayak gitu. Yang tambahan lagi? Udah. Oke, thank you guys. Dadah.